Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat berhari Minggu. Sekarang kita akan memulai cerita kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi kita sudah sama-sama berdoakan setelah selesai beribadah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 6 sampai 7. Nah, judul perikopnya Kak Kersim beri judul Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Apa maksudnya? Nah, kalau kita membaca pada Alkitab mulai dari pasal 6 sampai 7, ini terlalu banyak kalau kita bahas bersama-sama. Kak Kersim akan ambil tiap poinnya. Kita ambil di pasal 6 ayat 3. Di pasal 6 judulnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kita ambil di ayat 3 ya, pasal 6 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, 7 orang itu dipilih ya. Pada waktu itu orang-orang Yahudi itu sudah mulai bersungut-sungut ya. Nah, maka dari itu mereka memilih 7 orang. 7 orang yang maksudnya penuh dengan roh dan hikmat, tuh orang yang pintar ya. Kenapa kok orang pintar dipilih? Karena nanti tujuannya adalah untuk melayani, supaya bisa diberi kuasa roh kudus, supaya 7 orang tadi yang dipilih itu bisa melayani orang lain. Kalau kita tidak pandai, kita tidak pintar, kita tidak bisa melayani orang lain. Bagaimana mau melayani diri kita saja juga kurang sempurna. Nah, oleh sebab itu maka dipilihlah orang 7 orang yang penuh dengan hikmat tuh penuh dengan kepandaian ya, untuk bisa melayani. Nah, Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk berdoa dan memberitakan firman Allah. Kalau disampaikan di sini di pasal ini ya, di pasal 6 tadi itu, bahwa Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk kita bisa berdoa dan memberitakan firman Tuhan. Maksudnya firman Tuhan itu ini kan kita baca di KPR itu Kisah Para Rasul. Jadi kisah-kisah Rasul, kisah-kisah 12 murid Yesus itu diceritakan di sini. Nah, itu dipilihlah 7 orang di ayat yang ke-6 ini ya. Di pasal 6 ini dikatakan dipilih 7 orang untuk bisa berdoa dan memberitakan firman Tuhan ya. Nah, lalu siapa yang berkuasa? Ya Roh Kudus. Roh Kudusnya dari mana? Ya dari Tuhan Allah sendiri. Di sini dikatakan bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa, Allah bisa memandu umatnya, orang pilihannya untuk bisa memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil. Maka dipilih tadi ketujuh ya, ketujuh orang tadi dipilih. Nah, di ayat yang kelima dikatakan bahwa usulan tadi yang dipilih 7 orang tadi itu diterima baik oleh seluruh jemaat ya. Lalu siapa ketujuh orang tadi itu? Yaitu di ayat yang kelima dikatakan di situ dipilihlah Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia ya. Nah, coba ayat yang kelima diingat-ingat ya. Siapa 7 orang tadi? Stefanus yang pertama, yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon,
Parmenas, dan Nikolaus. Nah, semua orang ini dipilih untuk bisa mereka berdoa, bisa mereka melayani orang lain. Ya, nah, firman Tuhan pada waktu itu tersebar di seluruh Yerusalem dan makin banyak jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di pasal yang ke-7, nah ini di sini mulai ada pemberontakan, ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya. Kalau kita baca di situ sebelum ayat 7 pasti pasal 6 tuduhan terhadap Stefanus ya. Tapi kita tidak akan terlalu dalam membahas itu. Nah, kita di pasal yang ke-7 ya. Di pasal yang ke-7 di ayat yang 1 sampai 50 itu di situ dikatakan bahwa Allah itu tidak membatasi. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang. Maksudnya Allah itu tiada batasnya. Dia sempurna. Dia begitu agung. Dia begitu mulia sehingga tidak ada orang yang bisa membatasi untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan Allah ya. Dia begitu besar sehingga tidak ada yang bisa manusia buat untuk menampung keseluruhan keberadaan Allah. Maksudnya adalah bahwa Allah itu sungguh mulia. Allah itu begitu besar kasih-Nya, begitu besar kuasanya. Jadi tidak ada satupun pribadi yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan Yesus, kuasa Allah ya. Nah, di sini di pasal 7 bahwa ini mulai ada pembelaan Stefanus ya. Stefanus mulai membela, maksudnya dia mulai bertekun ya. Diceritakan di situ bahwa di ayat yang ke-48 sampai 50 manusia itu berdosa. Kita ini berdosa dalam keadaannya yang dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun kita ini manusia yang berdosa ya. Roh Kudus berkali-kali sudah mengingatkan kita melalui firman Tuhan, melalui setiap doa orang lain atau nasihat orang lain, tapi manusia tetap tidak pernah didengarkan. Maksudnya didengarkan, tapi berulang kali manusia itu terus seringkali melakukan dosa ya. Nah, oleh sebab itu kita harus terus untuk meminta ampun, berdoa kepada Tuhan. Lah, makanya dipilihlah orang-orang saleh yang tadi itu ya, untuk kita bisa belajar berdoa. Kita diajari di situ untuk selalu bertobat. Makanya dipilihlah orang-orang tadi ya. Nah, ketika kita manusia berdosa ini berseru kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan mendengarkan setiap doa kita ya. Jadi Tuhan itu tidak mau kita itu terus mengalami dosa yang terus kita ulangi ya. Nah, makanya di sini diberi judul Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Maksudnya dosa kepada mereka itu ini adalah doa para imam ya, para rasul yang dipilih ya, supaya kita ini terhindar dari namanya dosa. Tapi manusia tetap seringkali melakukan dosa. Nah, di pasal 7 ayat 55 sampai 60, percaya kepada Allah
maka kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita tidak akan menderita. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan dosa, kita berdoa, kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan turun ke dalam kita. Maksudnya tinggal di hati kita dan kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Kita akan menjadi ingat untuk kita tidak melakukan dosa lagi. Nah, hanya satu pribadi orang yang bisa mengampuni kita, yaitu Tuhan Allah. Di ayat 60 dikatakan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Sambil berlutut, ya, Stefanus itu terus berdoa supaya orang-orang terhindar lagi dari dosa. Nah, oleh sebab itu kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih, karena ketika dulu 2000 tahun yang lalu bahkan lebih, itu Stefanus dan teman-temannya itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk mendoakan kita, untuk terus kita mendukung kita dalam doa supaya kita tidak menjadi orang yang berdosa. Nah, adik-adik ingat bahwa kita ini adalah manusia berdosa, ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita terus melakukan dosa. Dumeh, ono sing doano, gak apa-apa melakukan dosa. Nah, itu sama dengan kita mencobai Tuhan. Itu tidak boleh. Nah, oleh sebab itu kita harus banyak bersyukur karena kita sudah terlebih dahulu itu didoakan, diberi iman yang kuat supaya kita bisa meninggalkan sedikitlah dosa. Ya, kalau bisa syukur kita tidak melakukan dosa. Nah, oleh sebab itu kalian harus ingat, minta kepada Tuhan untuk kalian selalu diberi Roh Kudus, diberi hikmat untuk tidak melakukan dosa, diberi Roh Kudus untuk melakukan kebaikan, ya. Oke, adik, firman Tuhan sampai di sini. Ingat pesan Kak Christine, tinggalkan dosa, berbuatlah baik, dan senantiasa ingatlah bahwa banyak orang yang mendoakan kita untuk kita tidak melakukan dosa. Nah, oleh sebab itu, mari kita berbuat baik demi diri kita sendiri dan juga demi orang lain. Oke, tidak ada ayat hafalan hari ini untuk minggu ini. Hanya kalian terus berdoa kepada Tuhan untuk tidak berbuat yang jahat atau jelek, supaya kita bisa selalu melakukan kebaikan, kebenaran. Terlebih lagi kita bisa taat kepada orang tua, guru, ataupun terlebih lagi kepada Tuhan, dan meninggalkan segala dosa atau kejahatan. Oke, sekarang kita akan berdoa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berhikmat, selalu meminta Roh Kudus untuk kami tetap berbuat kebaikan dan selalu mengajarkan kepada orang lain untuk berbuat baik. Terlebih lagi Tuhan, berdoa untuk kami, diri kami sendiri, supaya kami tidak melakukan dosa, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang jahat. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.